Mungkin sedikit flashback ke masa lalu ya. Kait dengan kuliah, saya pada saat itu mendapat PMDK ya, undangan dari Untan di Fakultas Teknik. Alhamdulillah lulus. Kemudian saya kuliah di Fakultas Teknik sekitar 5 tahun setengah. Selesai di tahun 2001. Nah, kemudian di tahun 2022 saya sempat ngambil kuliah Akta 4. Pada saat itu jurusan mengajar fisika itu masih belum ada jurusannya di Kalbar. Jadi waktu itu Untan buka kuliah Akta 4 ya untuk mengajar fisika. Nah, tapi 1 semester saya ngambil, saya keterima di Pemkot Kota Singkawang di PUPR. Nah, jadi tapi Akta 4 itu saya lanjutkan 6 bulan ke depannya saya lanjutkan. Jadi 6 bulan saya ngambil kan Akta 4 itu 1 tahun, 2 semester. Jadi 1 semester saya lulus, tapi konsultasi dengan orang tua bilang silakan dilanjutkan Akta 4-nya karena kuliahnya juga Sabtu Minggu. Nah, jadi saya lulus di Pemkot Singkawang itu di tahun 2003 di bulan Desember. Kemudian penempatan pertama saya itu di PUPR, Dinas Kimpraswil, Permukiman, Prasarana dan Wilayah. Saya di bidang Bina Marga, menjadi staf di situ. Jadi karena saya kuliahnya di Teknik Sipil, jadi tentu itu lebih ke menghitung konstruksi di bagian konstruksi. Nah, pada tahun 2021 saya ikut open bidding. Nah, open bidding pada saat itu ada 7 slot, salah satunya itu pertanian. Nah, jadi kenapa saya ambil pertanian? Karena pertanian saya anggap sangat relate dengan teknik sipil. Karena kalau yang lain-lainnya saya pikir lebih jauh tuh dari teknik sipil. Karena di dalam pertanian ini mungkin sebagian orang mikirnya kok teknik sipil kok bisa jadi ke pertanian. Nah, padahal sebenarnya di pertanian itu seperti bagaimana kita meningkatkan produksi padi. Kalau kita harus meningkatkan sarana prasarananya. Salah satunya jalan usaha tani, kemudian jaringan irigasi tersier, kemudian ada bendungan, ada pintu air. Nah, itu semua perlu sarjana teknik sipil atau insinyur yang menghitung. Jadi tidak bisa dihitung oleh sarjana pertanian, seperti itu. Kemudian berapa intensitas air, debit air yang diperlukan untuk mengairi suatu lahan, seperti itu. Nah, itu semua perlu teknik sipil yang bekerja. Nah, termasuk juga di bidang-bidang lain seperti bidang perikanan dan sebagainya. Kita misalnya ada pekerjaan konstruksi, pembangunan rumah bibit, rumah es, kemudian rumah kemasan dan sebagainya. Nah, itu diperlukan sarjana-sarjana teknik sipil atau insinyur-insinyur sipil seperti itu. Saya selaku, ya mungkin dukungan orang tua sangat-sangat besar bagi saya karena memang hasil didikan orang tua saya, kedisiplinan, kemudian bagaimana caranya kita meraih impian kita dengan belajar semaksimal mungkin. Kemudian kami juga keluar rumah itu benar-benar dibatasi sama orang tua, kemudian diikutkan les dan sebagainya. Nah, ini juga sangat-sangat membantu karir saya ke depan lah. Kalau misalnya di Dinas Pertanian, kita dari kementerian kurang ada seperti perlombaan atau award dan sebagainya ya. Kita memang tidak ada seperti mungkin ada dinas-dinas lain yang kementeriannya mengadakan perlombaan, memberikan award dan sebagainya. Nah, tapi kalau di kami itu seperti misalnya kita daerah mampu mengendalikan inflasi. Nah, kita diberikan kemarin dana insentif fiskal atau sebelumnya dana insentif daerah karena kita berhasil mengendalikan inflasi. Nah, ini juga ada kontribusi dari Dinas Pertanian seperti itu. Kemudian kita mempunyai produk asal Singkawang, bukan produk yang
tanaman asli Kota Singkawang yang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian melalui sertifikasi bahwa tanaman talas, kemudian ada tanaman alpukat lilin sinka. Nah, ini sudah diakui bahwa varietas tersebut merupakan varietas asli Kota Singkawang. Seperti itu. Saya punya hobi sebenarnya, dari dulu saya suka membaca ya. Dari kecil saya suka membaca. Kemudian berjalan waktu saya suka olahraga, tapi olahraga tertentu yang saya sukai. Berdasarkan dari keluarga yang benar-benar menganggap pendidikan itu sangat penting. Nah, ini dibuktikan dengan saya karena orang tua saya selalu men-challenge ya anaknya bahwa misalnya orang tuanya bisa S1, minimal anaknya bisa S2, harus ada peningkatan. Misalnya kakek saya dulu hanya tamat sekolah SMP, mungkin ya SMA. Nah, dia men-challenge juga orang tua saya untuk bisa di atas mereka. Nah, kebetulan orang tua saya bisa S1, berarti orang tua saya men-challenge kami supaya kami bisa melebihi dari mereka, jadi minimal S2. Nah, saya juga sudah menyelesaikan 2 kali S2, satu di MT, kemudian satunya di Magister Hukum. Kemudian baru-baru saya menyelesaikan profesi insinyur di Untan juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.